Halo Wal, selamat datang di channel Marki Jawal. Di video kali ini kita akan membandingkan beberapa kata-kata yang mungkin sering kita ucapkan, tetapi ternyata arti dari kata ini dengan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari belum tentu tepat, Wal. Nah, penasaran apa aja kata-kata yang akan kita bandingkan ini? Langsung aja, mari kita mulai. Kalau kita ditanya berapa nomor handphone kita, biasanya kalau di Indonesia kan diawali dengan angka 0 ya, Wal. Biasanya kita akan sebut 08, 19, 345, 000. Nah, tetapi ternyata sebagian orang di Indonesia ini terkadang, entah disadari atau tidak, ada yang menyebutkan dengan kata kosong. Nah, jadi misalnya 0819 bla bla bla. Nah, kira-kira apakah kata kosong ini tepat digunakan dalam menyatakan angka seperti pada contoh tadi nomor handphone? Nah, ternyata kosong ini lebih tepat dipakai untuk menyatakan sebuah kondisi, Wal. Jadi misalnya seperti rumah di sana kosong, nggak ada penghuninya. Atau misalnya tas yang saya bawa ini kosong, nggak ada isinya. Nah, paham ya, Wal? Jadi penggunaan kata kosong dalam contoh tadi nomor handphone sebenarnya tidak sesuai dengan artinya. Kalau untuk angka lebih tepat kita menggunakan kata 0. Kosong lebih tepat menyatakan suatu keadaan atau kondisi, Wal. Oke? Paham ya, Wal? Lanjut. Saya mau pergi ke luar kota dan saya keluar dari pekerjaan. Nah, kira-kira apa kalian tahu perbedaan dari kata keluar ini, Wal? Nah, ternyata kata keluar ini ada dua versi, yaitu keluar tanpa spasi dan keluar yang ada spasinya, Wal. Nah, kira-kira apa kalian tahu perbedaan dari dua kata ini? Ternyata keluar yang tanpa spasi itu lebih cocok dipakai untuk menyatakan kondisi yang sedang kita lakukan. Jadi misalnya saya keluar dari pekerjaan. Nah, sedangkan keluar yang ada spasinya lebih cocok dipakai sebagai kata penghubung, Wal. Nah, contohnya seperti ini. Saya posisi ada di Jakarta. Saya akan pergi ke luar kota, yaitu menuju ke Balikpapan, ke Samarinda. Nah, contohnya seperti itu ya, Wal. Jadi perbedaan kata dari keluar dan ke spasi luar. Oke, kalian sudah nangkap, Wal? Lanjut. Kalau kita ingin membuat suatu hal dari misalnya dari A menuju ke B, kita ingin mengubahnya. Terkadang ada orang yang menyebut dengan kata ubah, ada yang menyebut dengan kata rubah. Nah, kira-kira kata yang lebih tepat dipakai untuk mendeskripsikan kondisi seperti itu, kira-kira apa, Wal? Jadi misalnya kita ingin mengubah roti yang lembut menjadi roti yang keras. Nah, biasanya ada dua versi. Ada orang yang menyebutnya, saya ingin ubah roti ini. Ada yang menyebut, saya ingin rubah roti ini. Nah, ternyata setelah kita melihat-lihat informasi yang ada, ternyata untuk menjelaskan atau kata yang tepat dipakai untuk kondisi mengubah suatu, entah suatu benda atau misalnya suatu keadaan, itu kata yang tepat adalah ubah, bukan rubah. Nah, misalnya mengubah. Nah, itu lebih tepat, Wal, daripada merubah. Saya ingin mengubah
sesuatu, saya ingin merubah sesuatu, saya ingin mengubah roti ini menjadi lebih garing misalnya. Nah, kalau merubah itu lebih condong ke binatang. Kan ada binatang yang sebutannya rubah ya, Wal. Gue ubah ya, gue rubah ya. Nah, jadi yang tepat adalah gue ubah ya. Oke, Wal? Lanjut. Apa kalian salah satu pecinta atau yang hobi untuk makan coklat, Wal? Nah, kira-kira kalau kita disuruh untuk menulis kata coklat ini, kalian akan tulis dengan kata coklat atau coklat seperti ini. Nah, ternyata setelah kita telusuri, kata yang tepat untuk menyebut coklat yang biasa kita makan itu yang ada di kamus bahasa Indonesia adalah coklat yang seperti ini. Nah, pertanyaannya, coklat yang seperti ini apakah memang tidak tepat untuk menjelaskan atau menyebut coklat yang biasa kita makan? Nah, coklat yang tidak ada huruf E-nya ini memang tidak ada di kamus, tetapi kalau menurut pandangan kami mungkin coklat yang seperti ini lebih cocok atau bisa dipakai untuk menyebut warna coklat. Nah, jadi coklat yang seperti ini untuk makanan yang biasa kita makan, dan coklat yang seperti ini untuk warna. Nah, mungkin kalau menurut pendapat kami seperti itu, Wal, perbedaannya. Nah, kalau kalian ada pendapat lain bisa komen di bawah ya, Wal. Apa kalian salah satu orang yang suka atau yang memiliki hewan peliharaan, Wal? Nah, biasanya hewan peliharaan ini kalau yang benar-benar sangat hobi, nah biasanya bisa disebut pencinta atau pecinta, Wal. Saya adalah pencinta binatang. Saya adalah pecinta binatang. Saya adalah pencinta anjing. Saya adalah pecinta anjing. Nah, kira-kira kata apa yang lebih tepat, Wal, untuk dipakai dalam menyebut orang yang menyukai suatu hal tertentu? Nah, pencinta atau pecinta? Ternyata setelah kita telusuri dalam kamus besar Indonesia, yang tepat atau bukan yang tepat ya, yang lebih tepat dan ada di kamus itu adalah pencinta, di mana pencinta ini adalah turunan dari kata cinta, Wal. Sedangkan pecinta itu tidak ada di kamus besar bahasa Indonesia. Nah, jadi kata yang lebih tepat untuk kita pakai atau kita tulis untuk menunjukkan orang yang menyukai sesuatu itu adalah pencinta. Nah, sekian video kali ini. Ada 5 perbandingan yang tadi sudah kita bahas. Kira-kira apa kalian setuju atau tidak dengan hasil pembahasan kita tadi? Silahkan komen di bawah ya, Wal. Dan pembahasan yang kita lakukan di video ini itu murni adalah hasil riset yang sudah kita lakukan dan pendapat-pendapat dari kita setelah membaca dan meneliti dari berbagai informasi yang sudah kita kumpulkan. Nah, jangan lupa klik like kalau kalian suka dengan video ini, komen di bawah juga topik-topik apa lagi yang ingin kalian bahas di video-video selanjutnya, supaya channel ini bisa lebih variatif lagi dalam memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kalian semua juga, Wal. Dan jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, supaya makin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari informasi yang kita bagikan lewat channel ini. Dan jangan lupa juga klik subscribe di bawah, supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi yang akan kita bagikan setiap minggunya, Wal. Oke,
Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you all.